Sai torok dote parbegi nadiha holomoni Jesus Romaho patibi mandas dasiakai rotu raja onni asa sonang doti toguna samanisia tu padanmu nabadian lab patoro patonaan akaguru nabuju namamboan haluan sian dosa itu tu sai pasonggop tondini tu sudena posoni asalam toro parbedi tunati uri ditogu. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Merdeka. Hari ini negara kita dan juga kita bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan kepada kita ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Karena itu dengan semangat kemerdekaan, firman Tuhan yang menghantar kita dalam setiap aktivitas kita yang tertulis dalam Yesaya pasal 66 ayat 18 saya akan bacakan buat kita semua. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita buka Alkitab kita menginam nats renungan hari ini itu adalah kitab yang paling terakhir, pasal dalam kitab Yesaya pasal 66, di mana di dalam pasal ini kita melihat bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan kepada semua orang yang bertahan di dalam imannya. Karena apa? Karena mereka dihukum oleh Allah dengan dibuang ke Babel. Tentu ada kesalahan mereka. Salah satunya adalah ketika mereka menduakan Allah. Dan hukuman itu menjadi berita keselamatan. Karena apa? Karena Allah membebaskan mereka. Karena Allah memberikan sukacita kepada mereka. Karena itulah umat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita melihat bagaimana di sini tentang Allah kita itu. Allah kita itu adalah roh. Allah kita itu adalah yang menciptakan kita, sehingga firman Tuhan katakan aku, kata aku di sini adalah huruf besar. Berarti Allah mengenal perbuatan dan rancangan mereka. Artinya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun manusia bisa menyimpannya dimanapun, tapi di hadapan Tuhan semuanya nyata. Di hadapan Tuhan semuanya bisa Tuhan lihat. Karena itulah, karena kasih Allah kepada umat manusia yang Tuhan berikan, di situ kita melihat bahwa sekalipun perbuatan mereka ada yang tidak berkenan dengan Tuhan, tapi mereka akan dikumpulkan, akan ada pengampunan karena kasih setia Allah kepada kita. Kasih setia Allah kepada kita yang sampai saat ini negara kita
sudah memasuki usia 75 tahun setelah merdeka dari penjajahan, di mana negara kita menganut paham demokrasi dari rakyat untuk rakyat, atau demos adalah umat, warga rakyat, sedangkan kratos adalah wewenang kekuasaan, di mana segala sesuatunya itu tidak individu, tapi ada hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah. Kehidupan yang demokrasi ini juga sudah Tuhan laksanakan pada zaman Adam dan Hawa. Artinya Allah melibatkan Adam untuk memberikan nama-nama segala binatang yang ada di Taman Eden. Allah melibatkan dia untuk bekerja, memberikan nama-nama itu dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Demikian juga dalam kisah Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Allah melibatkan Abraham ketika Allah ingin menghukum Sodom dan Gomora. Allah berkomunikasi dengan Abraham. Artinya Allah juga melakukan demokrasi ketika dia melibatkan Abraham untuk mengambil sebuah keputusan. Karena itu bagaimana Allah melibatkan manusia, seperti itulah di tengah-tengah keluarga. Sering sekali istri mengatakan bahwa sering saya kecewa di mana suami saya mengambil keputusan hanya sepihak saja. Seperti itu juga anak-anak terhadap orang tua, karyawan terhadap pemilik perusahaan. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, Allah itu adalah demokrasi, di mana kehidupan kita harus satu sama lain. Dan di situ di ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-75, kita tidak lagi mencari perbedaan-perbedaan, tetapi kita sekarang bertarung dalam gagasan. Kita bertarung dalam gagasan yang cemerlang, yang masuk akal, yang memberikan faedah kepada semua orang. Di ulang tahun negara Republik Indonesia ini, kita hidup saling menghargai dan hidup untuk saling membangun negara kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kulit hitam dengan kulit putih, suku A dengan suku B. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Ada seorang bapak yang sering latihan di stadion, dan dia melihat ada laki-laki tubuh besar yang pekerjaannya hanya membersihkan stadion itu. Kemudian setiap kali bapak kulit putih ini pergi ke stadion, dia melihat anak muda yang kulit hitam ini yang tubuhnya besar membersihkan stadion itu. Kemudian suatu hari dia dan istrinya pergi ke stadion itu, dan pada saat mau pulang dia bertanya kepada lelaki besar itu, "Kamu mau kemana?" "Saya mau pergi ke ruang sana untuk tidur karena saya di situ." Kemudian mereka dengan sukacita yang kulit putih membawa anak muda yang bertubuh besar ke rumahnya. Setelah itu dia berikan tempat tidur itu, kemudian dia berikan makan. Besok paginya yang kulit hitam ini, sebelum sang tuan rumah bangun, dia sudah beresi semua rumah itu, kemudian dia pergi. Tapi nyonya rumah melihat dan berlari dan mengejarnya, "Kenapa engkau pergi?" Kemudian dia mengatakan, "Terima kasih, saya sudah dikasih tumpangan untuk tidur di tempat ini." Kemudian dia mengatakan, "Mari kita makan." Besok harinya lagi, sang nyonya rumah bertanya, "Apa impianmu?" "Impian saya hanya ingin punya kasur." Kemudian nyonya rumah katakan, "Mari tinggal di sini beberapa hari." Dia dibelikan kasur. Setelah dia dibelikan kasur, sang tuan rumah bertanya,
Apakah kamu mau tinggal di rumah ini menjadi bagian daripada keluarga kami? Tentu dia sangat senang. Tetapi orang lain mengoceh, orang lain berkritik. Apa engkau tidak takut? Dia kan kulit hitam, tidak sama dengan kita. Tapi dia mengatakan, saya tidak pernah takut karena saya menganggap dia adalah anak saya. Kemudian dia berkata kepada anak tersebut, maukah kau menjadi anak bagi kami? Setelah itu, ketika orang mencemooh dia karena dia kulit hitam, dia selalu mengatakan, itu anak saya. Jangan beda-bedakan satu sama lain. Dan terakhirnya, dia menjadi pemain futsal yang paling bagus di Amerika. Karena apa? Karena dia melihat kasih dari sang tuan rumah. Disitulah kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kita menjadi untuk memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita, karena Tuhan nantinya akan mengumpulkan kita dan Tuhan akan melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Itu adalah kemerdekaan kita. Ketika kita tidak membedakan satu sama lain, tapi kita saling bahu-membahu untuk memajukan negara kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bisa melaksanakan hari ulang tahun negara kami ini, sekalipun di masa-masa pandemik ini Tuhan, kami tidak bisa dengan bebasnya. Tapi kami yakin ya Bapa, Engkau akan memberikan kepada kami waktu yang begitu indah, sehingga kami melaksanakan perayaan kemerdekaan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pemimpin negara kami, berkati pemimpin gereja, berkati juga ya Tuhan setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah dari setiap hidup kami nama-Mu kami muliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.